Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggaran Hato Rizky Watimena, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2112011192. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Public Speaking. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan apa itu kampus Merdeka. Jadi saya akan menjelaskan. Apa itu kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapat kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini tuh pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari konsep sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Sebenarnya ini sebuah implementasi visi misi dari Pak Jokowi. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri aja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas dalam penerapannya. Konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi mahasiswa nantinya secara nggak langsung diajak belajar caranya hidup untuk di lingkungan masyarakat. Sebenarnya pada dasarnya kebijakan tersebut tujuannya untuk mengenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja nantinya setelah lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem Makarim menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan kampus mereka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya ingin mereka ambil. Tujuan dari penerapan kampus Merdeka ini agar nantinya mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang dapat berguna di dunia kerja. Dalam kampus Merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Pertama yaitu mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang mereka adalah mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH, perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus Merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini untuk bergerak sangat cepat. PTN BH ini dipastikan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia nantinya. Pada dasarnya semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTN BH ini juga melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Yang kedua adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini terkait dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka itu kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapat akreditasi internasional.
Kemudian yang ketiga adalah membuka program studi baru. Menteri Nadiem Makarim menerapkan kebijakan lain, yaitu baik itu PTN maupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik itu negeri atau swasta, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Nantinya program studi baru ini akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A maupun B. Hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 World Universities. Dalam penetapan kebijakan ini, ada pengecualian pada program pendidikan juga kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan, bisa juga magang, juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Tracer studi pada dasarnya menjadi kewajiban yang dilakukan setiap tahunnya pada perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi wajib memastikan penetapan hal tersebut. Lalu yang terakhir, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nadiem mengatakan pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus dasarnya menjadi bentuk kemerdekaan yang didapatkan mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa itu magang atau praktik pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil, itu juga bisa. Salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan ini akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini dapat membantu mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang kejam. 4 kebijakan di atas yang saya sebutkan tadi pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka yang diterapkan nantinya. Semua pihak tentu harus mendukung agar penerapan kampus merdeka ini dapat menghasilkan mahasiswa siap untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Adapun implementasi kampus merdeka yang dapat Undira lakukan menurut saya adalah dengan melakukan kegiatan magang ke tempat-tempat ya, ke industri sekitar. Tentunya gunanya agar mahasiswa mendapat pengalaman kerja yang lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian kampus merdeka dan implementasinya untuk kampus Undira ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.